Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat belajar, sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Anak-anak, pada video kartu persediaan part 1 yang lalu kita sudah membahas bagaimana tata cara mencatat mutasi persediaan di kartu persediaan bila mana perusahaan menerapkan sistem pencatatan secara fisik. Pada sistem pencatatan secara fisik, kartu persediaan formatnya lebih sederhana karena tujuan kartu persediaan pada sistem pencatatan secara fisik hanya dipakai untuk mengidentifikasi harga beli yang mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan di akhir periode. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas bagaimana tata cara mencatat mutasi persediaan di kartu persediaan jika perusahaan menerapkan sistem pencatatan secara perpetual. Perlu anak-anak ingat kembali, jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara perpetual, maka pada saat melakukan penjualan barang dagangan, perusahaan selain mencatat besarnya nilai piutang atau nilai kas atas penjualan, jurnalnya bisa berupa kalau penjualan secara tunai maka debitnya adalah kas, kreditnya adalah penjualan, dan PPN keluaran jika ada. Maka jurnal yang kedua adalah kita mencatat nilai harga pokok yang melekat di barang yang kita jual dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan HPP dan mengkredit akun persediaan akhir atau merchandise inventory. Jadi kalau menggunakan metode perpetual, pada saat melakukan penjualan, jurnalnya ada dua. Jurnal yang pertama mencatat nilai penjualan dan nilai kas atau piutang tergantung penjualannya. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat besarnya harga pokok yang melekat di barang yang kita jual. Sehingga pada metode perpetual, setiap kali kita melakukan penjualan, kita harus bisa menghitung, kita harus bisa menentukan besarnya harga pokok penjualan. Itulah mengapa untuk kolom atau format kartu persediaan antara sistem pencatatan fisik dan sistem pencatatan perpetual berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas contoh yang ada di LKS kalian halaman 84. Di halaman 84 di sana dituliskan bahwa perusahaan yang bernama PD Berjuang ini memiliki persediaan, nama barangnya Ibu tuliskan di sini namanya adalah C1. Nah, barang C1 ini satuannya unit. Oke. Nah, pada tanggal 1 Juli kita memiliki persediaan sebanyak 120 unit dengan harga satuan 54.000. Kemudian tanggal 5 kita melakukan pembelian 180 unit senilai 60.000. Kemudian tanggal 10 Juli kita melakukan penjualan. Nah, bagaimana cara menginputkannya ke kartu persediaan? Silakan anak-anak mencermatinya dengan baik. Yang pertama, memasukkan persediaan di kolom tanggal. Anak-anak tuliskan tanggalnya misalnya 1 Juli 2019. Nomor buktinya karena tidak adanya kita bisa strip saja. Nah, oke. Kita memiliki, kita masukkan langsung di kolom saldo. Jumlah unitnya adalah 120 unit dengan harga satuan adalah 54.000, sehingga total persediaan kita per 1 Juli adalah sebesar 6.480.000. Nah, ini kita tutup. Ini sudah selesai untuk tanggal 1. Nah, ini kalau secara manual garisnya kita bisa buatkan garis tebal. Nah, kemudian berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 kita membeli dari PT Kool 180 unit. Artinya pada tanggal 5 Juli kita memiliki dua macam persediaan, yaitu persediaan yang pertama adalah dari saldo awal yang sebanyak 120 unit tadi,
dengan harga 54.000 sehingga totalnya 6.480.000. Dan yang berikutnya adalah dari proses pembelian. Nah, dari proses pembeliannya kita tulis dari nomor buktinya F655. F655 kita beli sebanyak 180 unit. Nah, harganya adalah 60.000. Berarti jumlahnya adalah 180 kita kalikan 60.000. Ini kurang lebar. Sehingga per tanggal 5 Juli kita memiliki dua macam persediaan. 120 unit dengan harga 54.000 dan 180 unit dan 180 unit dengan harga Rp60.000. Sehingga kalau kita jumlah, maka per tanggal 5 Juli kita memiliki 300 unit. Harga satuannya karena berbeda kita lewati. Jumlah persediaannya adalah Rp17.280.000. Nah ini. Oke. Ini kita menggunakan metode yang pertama, kita akan coba menginputkannya menggunakan metode FIFO. Nah, berikutnya transaksi yang ketiga pada tanggal 10 Juli 2019 kita menjual ke PT Jaga. Nomor fakturnya adalah F121. Nah, kita menjual ke PT Jaga itu sebanyak 200 unit. 200 unit ketika kita menggunakan metode FIFO. Ini Bu tuliskan dulu di sini biar tidak lupa FIFO. Ketika kita menggunakan metode FIFO, first in first out, berarti barang yang kita jual kita bebani dengan harga beli yang pertama. Nah, jadi kita harus menjual 200 unit. Kita memiliki 300 unit, berarti cukup nih. Nah, sekarang masalahnya 200 unit itu mau diambilkan dari yang harga mana? Yang seharga 54.000 atau 60.000. Nah, karena metodenya adalah metode FIFO, maka yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah yang 120 unit dengan harga 54.000. Ini. Seperti ini. Sehingga sisanya tadi kan kita jualnya 200 unit, sudah ada 120 unit dari harga yang 54.000. Sehingga sisanya yang 80 unit, kita ambilkan dari harga yang kedua, yaitu sebesar Rp60.000. Ini seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitungnya, ya. Berarti berapa harga pokok untuk transaksi di F121? Harga pokoknya ini adalah sebesar sebesar Rp11.280.000. Jumlahnya berapa? Ini kalau di LKS kalian kolom yang dikeluarkan tidak dijumlah, tapi tidak masalah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi waktu kita menjual sebanyak 200 unit, itu harga pokok yang melekat adalah 11.280. Sehingga untuk barang yang tersisa tinggal berapa? Ini tadi 300, kita sudah ambil 200, berarti masih ada sisa 100. 100 itu berarti masih untuk yang harga 60.000. Ingat, yang harga 54.000 kan sudah habis. Berarti yang 60.000 tadi sudah terpakai 80, sehingga kita tinggal memiliki barang sebanyak 180 dikurangi tadi 80. Nah, tinggal 100 unit tentu saja dengan harga 60.000. Sehingga di sini kita memiliki nilai persediaannya adalah 6 juta rupiah. Ini seperti ini.
Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini transaksinya sudah selesai untuk tanggal ini, kita bisa tebalkan. Oke, sekarang pada tanggal 16 Juli 16 Juli kita melakukan pembelian dari PT Kol, faktornya F685 F685. Oke, kita beli sebanyak 200 unit. Kita beli 200 unit, kali ini harganya adalah 63.000. Nah, sehingga jumlah total pembeliannya 200 kita kalikan 63.000. Perhatikan seperti ini. Sehingga kita memiliki persediaan berapa? Persediaan kita berarti ada dua macam, yaitu 100 unit dengan harga 60.000. Kemudian yang 200 unit dengan harga 63.000. Sehingga di sini kita punya total unitnya ada 300. Oke. Ini kita kalikan ya. Ini bukan unit tapi rupiah. Oke. Sehingga total persediaan kita adalah 18.600.000 rupiah. Jadi per tanggal 16 Juli kita memiliki persediaan sebanyak 300 unit yang terdiri dari dua macam harga. 100 unit dengan harga 60.000 dan 200 unit dengan harga 63.000 rupiah. Lanjut dengan transaksi berikutnya. Transaksi selanjutnya adalah untuk tanggal 20. Tanggal 16 tadi sudah ya, tanggal 16 sudah, sekarang tanggal 20. Tanggal 20 kita membeli lagi. Tanggal 20. Ya, betul, membeli dua kali ya. Tanggal 20 kita kembali membeli F696 sebanyak 120 unit. Nah, harganya kali ini adalah 64.000 rupiah. Sehingga total pembeliannya 120 unit kita kalikan 64.000. 7.680.000. Sehingga berapa nilai persediaan kita? Nilai persediaan kita berarti sekarang ada tiga macam, yaitu seharga 60.000, 63.000 dan seharga 64.000. Nah, ini kita masukkan dulu yang pertama kali. Ini. Oke, seperti ini kita masukkan dulu. Kemudian yang terakhir, pembelian yang terakhir ini yang 120 unit dengan harga 64.000. Totalnya 7.680. Nah, sehingga per tanggal 20 Juli kita ada memiliki persediaan sebanyak 100 tambah 200 tambah 120. 420 unit dengan total ya seperti ini. Nah, oke, 26.280. Nih, jadi per tanggal 20 Juli kita memiliki persediaan sebanyak 420 unit yang terdiri dari tiga macam harga, 60, 63, dan 64.000. Nah, kemudian pada tanggal 26 kita melakukan penjualan ke PT Dori
F144. Nah, kita menjual ke Dori itu sebanyak 280 unit. 280 unit itu mau diambilkan dari harga yang mana? Sekali lagi, karena kita menggunakan metode FIFO, maka diambilkan dari harga yang pertama. Harga yang pertama adalah senilai 60.000. Kita punya 100 unit. Nah, kita pakai semua. 100 unitnya kita pakai semua. Berarti harganya adalah 60.000. Totalnya 6 juta. Kemudian 280 berarti masih sisa 180. 180 kita ambilkan dari mana? Dari nilai yang kedua. Nah, ini 180 unit. Nah, 180 unit kita ambilkan dari harga yang kedua. Harga 63.000. Oke, sehingga nilai harga pokok penjualan kita adalah untuk sebanyak 280 unit. Nah, harganya ini 17.340.000 rupiah. Ini harga pokoknya. Sehingga berapa nilai persediaan kita per tanggal 26? Per tanggal 26 ini untuk yang harga 60.000 sudah habis. Nah, tinggal yang masih tersisa adalah yang 200 sudah terpakai 180 sehingga masih 20 unit. 20 unit ini adalah yang harga 63.000. Nah, kemudian yang terakhir 120 unit untuk harga 64.000. Kita kalikan seperti ini. Unit dikalikan harga. Oke, seperti ini. Sehingga nilai persediaan per tanggal 26 Juli kita masih memiliki 120 ditambah 20 140 unit dengan nilai nominal 1.260.000 ditambah dengan 7.680. Kita masih ada sisa nilai persediaan sebanyak 8.940.000 rupiah. Nah, ini tata cara kita melakukan mutasi persediaan di kartu persediaan, kemudian menghitung nilai harga pokok di kolom dikeluarkan menggunakan sistem FIFO. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Baik, kita akan masuk ke sistem atau metode penilaian yang kedua, yaitu metode LIFO. Pada metode LIFO ini, Ibu buang dulu, ungroup dulu. Pada metode LIFO ini, maaf, saya hapus dulu. Oke. Harga pokok barang yang dijual menggunakan harga pokok yang masuk terakhir. Jadi ini kebalikannya dari FIFO. Nah, cara mengentrinya untuk persediaan awal masih sama. Oke, di sini saldo. Kita memiliki saldo sebanyak 120 unit, harganya 54.000. Sehingga jumlahnya adalah 120. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita tanggal 5 melakukan pembelian. Pembelian dari PT Kol F655. Kita beli sebanyak 180 unit, harganya adalah 60.000. Sehingga totalnya 180 unit kita kalikan 60.000, 10.800.000 rupiah. Sehingga persediaannya terdiri dari dua macam harga. 120 unit dengan harga 54.000. Dengan harga 54.000 dan 180 unit dengan harga 60.000. Sehingga totalnya
per tanggal 5 Juli kita memiliki 300 unit dengan nilai 17.280.000 rupiah. Ini untuk yang menggunakan metode LIFO. Nah, berikutnya kemudian ada transaksi tanggal 10 Juli. Kita melakukan penjualan ke PT Jago. Kita jual PT Jaga F121. Kita menjual sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit ini kita ambilkan, kita utamakan dari yang beli terakhir. Beli terakhir kita ada 180 unit dengan harga 60.000. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Yang kita jual adalah yang harga 60.000. Nah, 60.000. Ini adalah asumsi harga, bukan barang ya. Kalau barang yang kita jual otomatis barang yang lama, tetapi harga yang kita cantumkan itu berdasarkan asumsi. Nah, asumsinya kalau menggunakan metode LIFO maka yang dipakai adalah harga beli yang terakhir. Nah, 180 unit padahal kita butuh 200 unit. Nah, kekurangan yang 20 unit. Nah, kekurangan 20 unit itu kita ambilkan dari yang saldo awal seharga 54.000. Nah, seperti ini, sehingga harga pokoknya kita punya sekarang kita jual 200 unit. Nah, dengan nilai harga pokoknya sebanyak 11.880, sehingga barang kita yang tersisa adalah yang seharga 60.000 sudah habis, berarti tinggal yang 120 tadi, tetapi sudah dikurangi 20. Tinggal 100 unit dengan harga 54.000. Nah, totalnya adalah 5.400.000 rupiah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 16. Tanggal 16 kita melakukan pembelian. Pembelian nomornya F685. Kita beli sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit harganya adalah 63.000. Sehingga jumlahnya kita kalikan 200 kalikan 63.000. Oke. Sehingga berapa persediaan yang kita miliki? Berarti kita memiliki dua macam persediaan, yaitu 100 unit dengan harga 54.000 dan 200 unit dengan harga 63.000. Ini seperti ini. Sehingga total nilai persediaan kita adalah 100 ditambah 200 unit, kita punya 300 unit dengan nilai nominalnya 5.400.000 ditambah 12.600.000. Nah, nilai persediaan kita ada 18 juta rupiah. Berikutnya transaksi tanggal 20. 20 kita beli lagi, nomor buktinya F696. Kita beli sekarang sebanyak 120 unit. Harganya beda lagi 64.000. Nah, sehingga nilai nominalnya 120 kita kalikan 64.000. Nah, persediaan berarti sekarang kita memiliki tiga macam persediaan, yaitu senilai 54.000, 63.000 dan 64.000. Nah, ini seperti ini kita punya. Oke. Ini seperti ini. Ini persediaan yang kedua. Nah, persediaan yang ketiga sebanyak 120 unit. Harganya 64. Oke. Sehingga total persediaan yang kita miliki adalah 100 tambah 200 tambah 120, 420 unit dengan nilai nominal
ya, dengan nilai nominalnya adalah Rp25.680.000. Kita inputkan transaksi yang terakhir tanggal 26. Tanggal 26 kita jual kepada PT Dori, nomornya faktur F144. Nah, kita jual sebanyak 280 unit. 280 unit ini kita ambilkan dari harga yang terakhir. Harga yang terakhir kita punya seharga 64, sehingga ini kita keluarkan dulu. 120 dengan harga 64. Nah, kekurangannya adalah 180. 180 kita ambilkan dari pembelian di atasnya, yaitu seharga 63.000. Nah, sehingga total harga pokoknya adalah ini, jumlah unitnya ada 300. Oh, maaf, cuma 280. Ini berarti kurangnya adalah 160. Nah, ini 160 unit saja. 160 kita total jual 280 unit. Oke, seperti ini. Harganya kita kalikan. Ya. Oke. Sehingga ya, pada akhir periode kita tinggal memiliki persediaan nih, ya 64.000 sudah habis, kita bagikan semua. Nah, yang 63.000 tadi sudah terpakai 160, sementara 100 unit masih utuh. Nah, yang seharga 54.000 tadi masih utuh. Nah, untuk barang yang kedua 200 kita kurangi dengan 160. Oke. Ini kita memiliki persediaan sebanyak 140 unit. Harganya seperti ini. Sehingga total nilai persediaannya adalah ya. Nah, sehingga jika kita menggunakan metode LIFO, nilai persediaan akhirnya adalah Rp7.980.000 nilai persediaannya. Ya. Sementara jumlah visitnya ada 140 unit. Berarti kan ini kalau Ibu buka dengan menggunakan metode FIFO nih, jumlah unitnya sama 140 unit, hanya nilai nominalnya yang berbeda. Itu tadi penjelasan untuk metode LIFO. Jadi harga pada saat kita jual kita pakai adalah dari harga beli yang terakhir. Kita lanjut untuk metode yang rata-rata bergerak. Nah, ini rata-rata bergerak. Untuk rata-rata bergerak, caranya ini moving average nih istilahnya nih, moving average rata-rata bergerak. Kalau yang tadi ini, nah ini LIFO, yang kedua tadi LIFO. Oke, yang bergerak rata-rata bergerak kita inputkan terlebih dahulu. Tanggal 1 ada saldo. Nah, kemudian tanggal 5 kita ada beli. Kita ada beli F655 sebanyak 180 unit. Harganya adalah 60.000 maaf. Total pembeliannya berarti 180 kalikan 60.000. Nah, 10.800.000. Kalau kita menggunakan metode rata-rata, maka di sini menghitungnya mudah sekali. Berarti jumlah unitnya sekarang kita memiliki yaitu 120 unit ditambahkan dengan 180. Kita punya 300 unit. Harga satuannya, nah kita hitungnya belakangan. Kita hitung jumlahnya dulu. 6.480 ditambahkan dengan nilai pembelian tadi. Ya,
17.280. Sehingga berapa harga satuannya? Harga satuannya, nah 17.280 kita bagi dengan jumlah unit. Nah seperti ini. Sehingga harganya kalau menggunakan metode rata-rata bergerak hanya ada satu harga di saldo. Nah, kemudian tanggal 10. Tanggal 10 kita menjual. Tanggal 10 Juli 2019 kita jual fakturnya F121, kita jual sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit ini kita menggunakannya adalah harga rata-rata 57600, sehingga jumlahnya ya 200 dikalikan 57600. Sehingga di sini berapa saldonya? 300 dikurangi 200. Ada 100 unit. Harganya masih ajak 57600. Berapa jumlahnya? 100 dikalikan 57600. Sehingga pada transaksi yang kedua ini kita memiliki 100 unit dengan harga 57.600 rupiah. Kemudian tanggal 16. Tanggal 16 kita beli lagi. Tanggal 16 kita beli F685. Kita beli sebanyak 200 unit. Oke, kita beli sebanyak 200 unit. Harganya adalah 63.000. Oke, harganya 63.000 sehingga total pembeliannya adalah 200 dikalikan 63.000. Nah, sehingga berapa saldo persediaan kita? Jumlah unitnya 100 ditambah 200. Nah, jumlah harganya berapa? 57660 kita tambahkan dengan total nilai pembelian. Sehingga harga satuannya 18.360 kita bagikan dengan 300. Nah, harga satuannya sekarang berubah menjadi 61.200 rupiah. Kemudian lanjut transaksi yang tanggal 20. Tanggal 20 kembali kita beli F696. Kita beli lagi sebanyak 120. Kita beli sebanyak 120 unit. Harganya 64.000. Berarti total nilai pembeliannya 120 dikalikan 64.000. Berapa saldonya? Saldonya berarti kita punya 300 ditambah beli tadi 120. Nilai nominalnya 18.360 kita tambahkan dengan pembelian terakhir. Oke, sehingga harga rata-ratanya berubah lagi. 26.040.000 kita bagi dengan 420. Harganya berubah menjadi 62.000. Sehingga pada tanggal 26 ketika kita menjual, kita gunakan yang harga pokok ini F144. Ketika kita menjual sebanyak 280 unit, maka harga yang digunakan adalah 62.000. Sehingga harga pokok yang melekat adalah 280 dikalikan 62.000 sebanyak 17.360. Sehingga kita tinggal memiliki saldo 420 dikurangi 280 sebanyak 140 unit dengan harga 62.000. Dengan total nilai persediaan akhir 8.680.000 rupiah. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang bagaimana mencatat mutasi persediaan di kartu persediaan apabila perusahaan menerapkan sistem pencatatan secara perpetual atau terus-menerus menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata bergerak atau moving average. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.